masih di UNS Menyapa dan dari ruangan sebelah sana kita berpindah ke ruangan sebelah sini dan pastinya narasumber saya sudah berbeda juga. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Munawir Yusuf, MPSI Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNS. Halo Pak Munawir, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mbak. Lancar puasanya ya Pak Munawir ya? Alhamdulillah ya, ini sudah tinggal beberapa hari ya. Ya, menjelang menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Oke, Pak Munawir, kita membahas peran FKIP UNS dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Tapi karena Pak Munawir ini Wakil Dekan Bidang Akademik ya Pak Munawir, mungkin dijelaskan terlebih dahulu tugas pokok atau tugas utama dari bidang akademik ini. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya itu baru 1 bulan ya secara resmi diminta untuk membantu Pak Kota sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Setelah saya pelajari, maka ketemulah bahwa sesungguhnya tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan Bidang Akademik itu adalah menyangkut hampir seluruh aktivitas yang tergabung dalam Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di luar itu juga kami bertanggung jawab dalam hal administrasi akademik. Artinya bagaimana wakil bidang akademik itu bisa memberikan jaminan bahwa layanan bidang akademik termasuk administrasi akademik itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Itu kira-kira Mbak tugas pokok kami itu. Oleh karena itu maka kemudian kami mencoba menelusur, mempelajari kondisi yang ada dan kemudian kami mencoba untuk merumuskan program-program ke depan. Ya, salah satunya kan kita untuk bidang pendidikan dan pengajaran itu bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian meningkatkan kualitas penilaian, sampai pada layanan administrasi akademik seperti misalnya layanan penelitian mahasiswa, kemudian layanan ujian skripsi, sampai pada mendapatkan ijazah dan sebagainya. Kemudian yang kedua dalam bidang penelitian misalnya, itu kami dari pihak bidang akademik itu bagaimana memfasilitasi para dosen agar mendapatkan kesempatan yang sebanyak-banyaknya dapat melaksanakan penelitian yang berreputasi, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk bahan penulisan jurnal yang terindeks Scopus dalam skala internasional. Kemudian juga di bidang pengabdian pada masyarakat, kami mendorong agar supaya para dosen itu bisa lebih memfokuskan diri pada penerapan hasil-hasil riset untuk digunakan untuk pengembangan dan pengabdian masyarakat. Itu kira-kira Mbak wilayah yang kami tangani gitu. Kemudian kaitannya dengan profesionalisme guru, ini peran-perannya yang dilakukan apa saja? Ya, karena memang core bisnis dari FKIP itu adalah bagaimana menyiapkan calon guru yang berkualitas, maka tentu kami kemudian peran yang harus kami lakukan adalah pertama mulai dari bagaimana menyiapkan kurikulumnya, kemudian menyiapkan para dosennya, kemudian menyiapkan perangkat pembelajarannya, sampai bagaimana membuat suasana akademik yang berkarakter sebagai seorang pendidik. Jadi misalnya saya masukkan adalah setiap hari Senin dan Selasa mahasiswa wajib menggunakan pakaian seragam hitam dan putih. Itu bagian dari bagaimana menyiapkan karakter dan menciptakan suasana di fakultas ini sebagai suasana fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang mencetak calon guru. Kemudian yang kedua, yang juga penting untuk kami sampaikan adalah bahwa para mahasiswa itu nanti dengan kebijakan yang baru, setelah lulus itu kan tidak secara otomatis menjadi guru Mbak, tetapi mereka adalah menjadi sarjana pendidikan yang kalau dia nanti ingin menjadi guru masih harus melewati fase yang disebut dengan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, oleh karena itu maka kami pada jenjang S1 atau sarjana pendidikan ini itu lebih menekankan bagaimana kompetensi dari para calon guru ini itu diperkuat, misalnya kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosialnya, dan juga kompetensi profesionalnya. Nah, dari itu kemudian nanti ketika mereka ingin menjadi guru, dia tinggal mengambil PPG untuk beberapa kredit sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan nanti bisa menjadi guru yang profesional. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bahwa peran FKIP dalam rangka menyiapkan guru yang profesional sebenarnya tidak sebatas pada
calon guru, yaitu yang mahasiswa yang masih kuliah di fakultas, tetapi juga para guru-guru yang sudah bekerja, yaitu melalui program yang kami sebut dengan namanya PLPG. PLPG singkatan apa itu? PLPG itu singkatan dari Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru. Nah, ini adalah pesertanya para guru-guru yang belum tersertifikasi. Karena ketentuan dari pemerintah, semua guru itu wajib bersertifikasi. Nah, fakultas itu berperan dalam menyiapkan para guru itu agar bisa disebut profesional, itu harus melalui pendidikan latihan profesi guru. Sedangkan bagi mahasiswa, untuk bisa menjadi guru melalui pendidikan profesi guru atau yang disebut dengan PPG. Itu yang kami lakukan selama ini. Nah, agar supaya itu produk dari kegiatan PLPG maupun juga PPG ini berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas guru yang baik seperti yang diharapkan, maka di fakultas ini kemudian ditata sedemikian rupa, mulai dari penyiapan dan peningkatan kualitas para dosennya. Kami dorong yang baru S2 supaya S3. Saat ini kami baru memiliki sekitar 25% yang bergelar doktor dari sekitar 397 dosen, dan 75% sudah S2 ya. Dan ini kan akan kami tingkatkan terus supaya mereka bisa semakin banyak yang bergelar doktor. Kemudian yang kedua adalah yang sudah doktor juga kami dorong agar supaya bisa menjadi guru besar. Nah, untuk apa? Agar supaya nanti fakultas ini dalam menyiapkan calon guru itu benar-benar diasuh, diampu, dan dikelola oleh orang-orang para dosen yang berkualitas. Itu tujuannya, Mbak. Dan itu supaya sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga lulusan FKIP yang berkarakter kuat dan cerdas itu nanti bisa menjadi guru yang profesional. Menurut Pak Munawir sendiri nih, melihat kondisi guru-guru di Indonesia sebenarnya, menurut Pak Munawir apa sih yang masih kurang, atau yang dari segi profesionalisme apakah sudah memang mencakupi dari tingkat indikator profesional itu, atau masih belum, atau gimana? Ya, guru kita itu kan ada angkatan yang lama gitu ya, ada angkatan yang tengah-tengah, dan ada angkatan yang baru ya. Nah, kalau dilihat dari perangkatan ini memang kan berbeda-beda ya. Kalau dilihat dari angkatan yang lama, kekuatannya adalah dari pengalaman. Tetapi biasanya kompetensi profesionalnya itu relatif agak kurang karena perkembangan ilmu dan teknologi itu kan begitu cepat. Nah, lulusan-lulusan yang baru yang menjadi guru di lapangan itu relatif kompetensi profesionalnya itu kan penguasaan materinya dan sebagainya itu kan lebih ter-up-to-date ya, sehingga mereka ini lebih lebih penguasaan materinya relatif lebih baik, tetapi mereka lemah dalam pengalaman. Nah, karena itu melalui PLPG itu kita perbaiki dari sisi kelemahan-kelemahan tadi yang kurang dalam aspek kompetensi profesionalnya, mereka harus diberikan penguatan yang lebih baik. Dan PLPG ini di samping memperbaiki profesionalismenya juga memperbaiki aspek metodologi, kompetensi pedagogiknya. Nah, ini yang diperkuat. Nah, sementara itu untuk mahasiswa yang nanti akan menjadi guru, karena kita sudah tahu kelemahan di lapangan itu rata-rata adalah kompetensi profesional, dalam artian adalah penguasaan materinya, maka kita mendorong agar penguatan kompetensi profesional ketika mereka masih kuliah itu dapat diberikan porsi yang lebih baik, sehingga kalau lulus mereka sudah menguasai bidang kajian secara luas. Baik, Pak Munawir, karena waktunya sudah hampir habis, gitu ya? mungkin cepat sekali ya. Kesimpulan terakhir dari pembicaraan kita awal tentang bidang akademik maupun untuk segi profesionalisme guru sendiri seperti apa? Ya, saya kira kesimpulannya adalah bahwa tugas fakultas ini melalui bidang akademik adalah menyiapkan seluruh sistem pembelajaran, kemudian sistem penelitian dan pengabdian masyarakat yang digunakan untuk mendorong terjadinya proses
pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua adalah bagaimana hasil pembelajaran itu bisa berkualitas sehingga nanti ketika lulus mereka dapat menjadi guru yang profesional. Oleh karena itu fakultas akan mengupayakan agar supaya seluruh perangkat yang diperlukan untuk menciptakan guru yang profesional itu dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Munawir atas waktunya dan pemirsa yang ada di rumah. Kita masih akan lanjut lagi karena masih ada satu narasumber kita lagi yaitu Bapak Dr. Imam Sujadi MSI, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Tetap bersama kami di UNS Menyapa.